Opini publik sebagai kajian komunikasi. Pertama, kita akan pelajari mengenai opini publik sebagai efek komunikasi. Opini publik adalah pengintegrasian pendapat dari sekumpulan orang yang menaruh perhatian terhadap sesuatu pokok permasalahan yang sifatnya kontroversial. Pengintegrasian pendapat atau opini seperti itu telah dikemukakan dalam satu kesatuan pendapat, bukan jumlah pendapat-pendapat dari orang-orang yang terlibat dalam diskusi atau pembicaraan mengenai suatu isu atau pokok permasalahan. Pendapat itu adalah hasil proses komunikasi serta pemikiran manusia tentang sesuatu hal yang kemudian dinyatakan. Pendapat yang dikemukakan itu adalah efek komunikasi, yaitu segala perubahan yang terjadi di pihak komunikan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan mengenai sikap, pandangan, tingkah laku, dan yang lainnya terjadi pada komunikan. Dan perubahan-perubahan itu adalah tujuan dari suatu proses komunikasi, karena jika dari diri komunikan terjadi perubahan pendapat, sikap, dan tingkah laku, maka komunikasi itu dikatakan berhasil. Pendapat itu macam-macam, misalnya pendapat perorangan atau individual, pribadi, private, kelompok atau grup, kesepakatan atau konsensus, koalisi atau coalition, minoritas, mayoritas, dan seterusnya. Opini publik merupakan efek komunikasi atau hasil suatu komunikasi. Karena itu, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai opini publik sebagai kajian komunikasi, kita akan mencari secara jelas mengenai pengertian komunikasi, proses komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi feedback atau umpan balik, dan efek komunikasi sebagai pernyataan manusia. Sehingga jelas hubungannya dengan opini publik sebagai efek dari suatu kegiatan komunikasi. Pengertian komunikasi. Istilah komunikasi yang dalam bahasa Inggrisnya communication itu berasal dari kata Latin communicatio. Dan kata communicatio ini berasal dari kata Latin lainnya yaitu communis yang berarti sama. Jadi, kalau seseorang berkomunikasi dengan yang lain, itu berarti mencari kesamaan antara kedua orang yang berkomunikasi. Bila di antara kedua orang yang berkomunikasi itu terdapat kesamaan makna, yaitu mengenai arti bahasa dan arti dari maknanya, maka komunikasinya disebut komunikatif. Suatu komunikasi yang komunikatif berarti komunikasinya berhasil dan tujuan komunikasinya pun tercapai. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia disebut komunikasi manusia atau komunikasi sosial. Karena manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia itu pasti berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Pembahasan selanjutnya secara singkat yaitu proses komunikasi. Dalam berkomunikasi seseorang dengan yang lain, menurut Wilbur Schramm, paling sedikit mengandung 3 unsur, yaitu 1. Komunikator yang menyampaikan pesan komunikasi, 2. Pesan, yaitu materi atau isi yang dikomunikasikan, 3. Komunikan, yaitu yang menerima komunikasi. Dengan adanya 3 unsur yang saling berhubungan, maka komunikasi itu sebenarnya adalah suatu proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan yang bertujuan agar terjadi perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku setelah pesan itu disampaikan. Pakar lain yaitu Harold Lasswell ini menyatakan bahwa cara berkomunikasi yang lebih jelas lagi yaitu dengan menjawab pertanyaan yaitu who says what in which channel to whom with what effect. Jika Schramm menyatakan paling sedikit harus ada 3 unsur dalam berkomunikasi, Lasswell menyatakan 5 unsur, yaitu komunikator atau who, pesan,
says what, media, in which channel, komunikan, to whom, effect, with what effect. Formula Lasswell ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Schramm dalam proses komunikasinya. Lasswell ini menambahkan unsur media dan efek atau hasilnya. Kedua formula itu memang yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang dalam komunikasi itu perlu adanya media, begitu pula jika ingin komunikasinya berhasil. Karena itu ditambahkan unsur efek. Dari kedua pakar itu dapatlah dikatakan bahwa proses komunikasi itu dibagi menjadi dua tahap, yaitu proses komunikasi primer, yaitu proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, kial atau gestur, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya. Kemudian proses komunikasi sekunder, yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media kedua dalam melancarkan komunikasi karena komunikasinya berada jauh atau banyak jumlahnya. Media kedua ini misalnya surat, telepon, telex, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan seterusnya. Pada umumnya, dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat, kalau seseorang berkomunikasi dengan yang lain, yang disebut media itu adalah media kedua, seperti yang tadi diterangkan dalam proses komunikasi secara sekunder. Jarang orang menganggap bahasa itu sebagai media komunikasi. Hal ini karena bahasa sebagai lambang beserta isi pesannya yaitu perasaan dan pikiran yang disampaikannya menjadi satu sebagai totalitas pesan atau message yang tidak bisa dipisahkan. Tampaknya seolah-olah orang tidak mungkin berkomunikasi tanpa menggunakan bahasa, karena bahasa inilah yang sanggup menghubungkan pesan yang berupa pikiran, ide, pendapat, dan lain sebagainya pada saat sekarang ini, bahkan sampai pada waktu yang akan datang. Pembahasan singkat kita yang berikutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Dalam proses komunikasi, di mana seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain, ada kalanya pesan dari komunikator itu tidak hanya ditujukan kepada seseorang saja, tetapi kadang-kadang juga ditujukan kepada komunikan dengan jumlah lebih besar. Apakah itu kelompok kecil juga pada kelompok yang lebih besar dan tersebar di banyak tempat. Bentuk-bentuk komunikasi itu yaitu komunikasi pribadi atau personal communication, yang juga dapat dibagi dua, yaitu komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication dan komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Komunikasi kelompok atau group communication terbagi menjadi komunikasi kelompok kecil atau small group communication. Misalnya ceramah, diskusi, seminar, simposium, dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi kelompok besar atau large group communication. Misalnya, rapat di lapangan terbuka dengan jumlah peserta yang banyak, pertunjukan kesenian di gedung pertunjukan, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya yaitu komunikasi massa atau mass communications. Komunikasi massa ini adalah komunikasi melalui media massa yaitu surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Untuk jelasnya, komunikasi massa yaitu komunikasi melalui media massa ini dapat dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama, komunikasi media massa cetak atau pers atau print mass media communication
yaitu surat kabar dan majalah. Yang kedua, komunikasi media massa elektronik atau Electronic Mass Media Communication, yaitu dengan radio, televisi, film, dan lain-lain. Selanjutnya adalah komunikasi medio atau media communication, yaitu komunikasi bermedia yang tidak melalui media massa, misalnya surat, telepon, brosur, spanduk, poster, atau yang lainnya. Bentuk-bentuk komunikasi yang telah kita bahas tadi adalah yang biasa digunakan dalam berkomunikasi oleh seorang komunikator kepada komunikannya, baik yang ditujukan kepada pribadi-pribadi maupun kepada kelompok-kelompok kecil atau besar. Bentuk-bentuk komunikasi seperti itulah yang digunakan seseorang, kelompok berkepentingan atau publik untuk memberikan opini atau pendapat atas segala hal yang menurutnya menarik perhatian karena sifat informasinya yang kontroversial. Pembahasan selanjutnya adalah feedback atau umpan balik komunikasi. Dalam proses komunikasi, di mana komunikator menyampaikan pesannya kepada komunikan, biasanya ada sesuatu yang kembali kepada komunikator, yang kemudian kepada komunikator itu disebut dengan reaksi dari komunikan atas pesan yang disampaikannya. Reaksi itu sebenarnya bisa diperkirakan atau diduga oleh komunikator, apalagi jika komunikasi itu disampaikannya secara langsung, yaitu dalam komunikasi tatap muka. Sesuatu yang kembali itu disebut dengan feedback, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan umpan balik. Umpan balik atau feedback itu asalnya bisa dari pertama, komunikan, yaitu penerima pesan komunikasi yang berasal dari komunikan ini bisa dibagi 3 macam, yaitu yang positif, artinya memuaskan komunikatornya yang memberi dukungan atau sambutan yang positif. Yang negatif, yaitu yang tidak memberikan dukungan atau sambutan kepada komunikatornya. Contoh yang negatif ini adalah suitan, gerutuan, lemparan apa saja, tidur, ribut ataupun gaduh. Kemudian yang tidak memberikan reaksi apa-apa atau dingin. Jenis ini disebut juga dengan zero atau nol feedback. Yang netral yaitu yang tidak menimbulkan sesuatu yang mengubah suasana. Selanjutnya dari pesan, yaitu sesuatu yang kembali bukan dari komunikannya tetapi dari pesan. Dalam hal ini komunikator menyadari melakukan kesalahan, karena itu dia secara sadar meminta maaf. Misalnya salah kata, salah menyebut nama, dan suara serak kemudian diulangi. Selanjutnya adalah umpan balik atau feedback. Itu bisa saja datangnya dari komunikatornya sendiri, yaitu yang diduga, diperkirakan oleh komunikator sendiri. Komunikator menduga apa yang disampaikan itu tidak dapat mengubah sikap atau perilaku komunikasinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa feedback dalam proses komunikasi adalah suatu reaksi yang timbul dari penerima pesan atau pesan itu sendiri. Reaksi itu merupakan suatu informasi kepada penyebar pesan atau komunikator apakah pesan yang disampaikan itu efektif atau tidak. Jika pesan tidak efektif, maka komunikator perlu segera memperbaiki atau mengubah strateginya, sehingga pesan komunikatornya dapat diubah, komunikatornya tidak salah dalam mengucapkan pesan yang disampaikan, dan komunikatornya tidak membuat kesalahan dalam menduga efek yang diharapkan. Selanjutnya mengenai efek komunikasi. Dalam suatu proses komunikasi,
di mana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, memakai media atau tidak, selalu mengharapkan hasil yang positif, yaitu terdapatnya kesamaan makna antara komunikator dan komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Efek yang terjadi diusahakan atau direncanakan sesuatu yang positif bagi dirinya dan dapat diterima oleh semua pihak. Efek itu misalnya ada perubahan pengetahuan, perubahan pendapat, dan perubahan perilaku pada diri komunikan. Terjadinya efek biasanya terjadi terlebih dahulu prosesnya di dalam otak komunikan. Efek komunikasi yang positif dapat memuaskan komunikator. Karena itu, setiap komunikator perlu merencanakan dengan baik apa yang hendak disampaikannya, terutama dalam memilih, menyampaikan, dan memperkirakan apa yang menjadi perhatian atau kebutuhan komunikan. Yang paling penting dari proses komunikasi itu adalah pesan atau isi informasi yang disampaikan. Pesan mungkin sudah ditentukan, tetapi bagaimana dikemasnya supaya menjadi menarik perhatian komunikan. Pesan yang dapat membangkitkan tanggapan yang dikehendaki komunikator itu perlu memperhatikan apa yang disebut SCARM dengan The Condition of Success in Communication. Yang perumusannya adalah: pertama, pesan harus dirancang sedemikian rupa sehingga menarik perhatian komunikan. Yang kedua, pesan harus menggunakan lambang-lambang yang dimengerti kedua belah pihak, yaitu komunikator dan komunikan tentunya. Yang ketiga, pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan. Dan yang keempat, pesan harus menyarankan suatu jalan bagaimana memperoleh kebutuhan itu. Dengan memperhatikan hal-hal yang dianggap penting dalam berkomunikasi, maka selayaknya suatu proses komunikasi ingin mengharapkan opini yang baik, yang favorable, maka komunikator perlu memperhatikan: pertama, faktor pesan yang hendak disampaikan. 2. Faktor komunikan dengan kondisinya. 3. Faktor efek yang dikehendaki. 4. Faktor media yang digunakan. 5. Dan yang penting sekali adalah komunikatornya sendiri yang harus siap mental dan jasmani. Baiklah, tadi kita sudah utarakan bahwa opini publik merupakan kajian komunikasi. Opini publik adalah hasil atau efek dari suatu kegiatan komunikasi. Sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang pesannya dapat menimbulkan opini yang bermacam-macam, sangat berguna untuk sumber komunikasi, baik berupa individu-individu maupun lembaga atau organisasi, terutama yang sumbernya berupa lembaga yang bergerak dalam bidang kehidupan yang bersangkutan dengan bidang sosial, ekonomi, politik, atau apa saja yang dapat menimbulkan opini individu-individu pada tahap pertama dan selanjutnya berkembang menjadi opini publik. Bagi perusahaan atau lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat, opini publik ini sangat diperlukan agar dapat memperbaiki citra yang diterimanya kalau opininya selama ini jelek, dan bisa juga meningkatkan lagi keberadaannya jika opininya selama ini baik. Dalam kegiatan komunikasi, lembaga yang menangani keperluan itu adalah bagian public relations atau hubungan masyarakat. Bagian hubungan masyarakat dari lembaga atau perusahaan yang akan menanggapi, menganalisis, dan merencanakan program-program yang akan dilancarkan terhadap publiknya oleh perusahaan atau lembaga-lembaga lainnya. Opini yang ditimbulkan dari publik itu datangnya dari berbagai media, baik media massa maupun media lainnya. Dari opini masyarakat yang timbul di pihak lembaga atau perusahaan, ini dapat menyesuaikan kebijaksanaan barunya dengan opini yang diterimanya.
Baiklah, untuk semuanya, saya rasa perkembangan dari opini publik ini harus kita bahas secara lebih mendetail lagi, berikut juga dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, tetap berada di channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita ketemu lagi di materi yang berikutnya. Terima kasih.